Kalau pengalaman waktu sebelum punya rumah itu kan memang ada proses ya. Doa-doa tuh 8 tahun lah, Hmm. 8 tahun gitu kan. Selalu berdoa, Tuhan kami perlu punya tempat tinggal sendiri supaya apa lebih, karena kan yang utama itu kan papan tempat tinggal. Kalau sudah punya tempat tinggal artinya tuh kita lebih tenang gitu kan. Nah waktu itu memang proses 8 tahun, akhirnya Tuhan jawab doa doa kita itu dengan cara yang di luar dugaan gitu loh. Maksudnya kita pikir waktu itu kan kita mengimani satu rumah, waktu di rumah yang lama Hmm. di komplek itu kan kita doa terus, kita kelilingin rumah itu karena saking percayanya kalau secara manusia cara itu mungkin yang menurut kita benar gitu kan, ternyata cara Tuhan kan beda. Cara Tuhan itu kita ditempatkan di satu wilayah yang kita sama sekali belum pernah tahu daerah ini gitu kan. Hmm. Nah pas pertama masuk wilayah di tempat ini tuh memang rasa aneh, maksudnya ada aura-aura yang nggak nyaman lah gitu. Cuman karena kita sebagai orang percaya, Aura seperti apa itu? setiap mau ya apa Misalnya ya seperti nggak apa? Apakah baunya, kalau apakah ngerasa apa ya, pusing atau atmosfernya, enggak, atmosfernya beda karena kan memang ada pengalaman sering peperangan rohani kan dulu di pelayanan-pelayanan kayak gitu. Jadi pas kita mau dapat rumah ini tuh memang atmosfernya beda. Cuman hati nurani itu bicara ya ini tempat kamu gitu kan. Terus mungkin denger perlu dijelasin dulu maksudnya peperangan rohani itu untuk orang yang belum paham seperti apa. memang kalau itu kita orang percaya kan pasti ada satu sisi kita itu rasa takut sama setan atau apa gitu kan. Hmm. Tapi kalau misalnya kita bisa memenangkan bahwa kita di dalam diri kita itu ada satu roh yang lebih besar dibandingkan roh yang ada di dunia ini, kita punya keberanian. Aku Hmm. dulu tuh penakut banget gitu. Kemana aja tuh rasanya ada ngikutin terus gitu kan. Tapi setelah lahir baru ya beda. Aku lebih punya keberanian gitu. Ya, Aku lebih maksudnya ya jadi aku memang sering kalau misalnya apa peperangan rohani itu waktu doa ya kan. Aku nggak bisa ngelihat, nggak secara fisik real lihat gitu nggak, hmm, tapi di alam roh tuh aku tahu. hmm, Contohnya waktu dulu kan aku pernah tidur terus bapak punya keris itu kan, nah keris itu kan ngejar-ngejar aku gitu loh, nenek-nenek waktu hmm, itu, nenek-nenek kan ngejar-ngejar aku, tapi aku belum ngerti mengenai Roh Kudus yang ada di dalam diri aku, jadi aku penakut. hmm. Akhirnya semenjak kejadian itu aku trauma, kemana-mana tuh takut, masuk kamar belakang takut, apalagi ke kuburan, pokoknya semuanya rasanya tuh aku ada ikutin terus gitu loh. Hmm. Nah sampai akhirnya karena Roh Kudus lebih kuat, yang kena lingkunganku, jadi banyak teman-teman yang kesurupan, sering Hmm. kesurupan gitu. Itu hampir tiap hari ada yang kesurupan, sampai Lucifer siang hari pun orang lagi kerja tiba-tiba kesurupan gitu kan. Hmm. Nah itu berlangsung sampai hampir 6 bulan, 6 bulan itu. Ternyata itu manifestasi dari roh-roh jahat yang selama ini ada di dalam diri aku. Roh Kudus masuk, roh jahat nggak mau dikeluarkan, dia mau tinggal masuk lagi gitu kan. Nah Nggak, karena sebentar. roh Aku hmm, nangkepnya gimana ya? Jadi sebelum kamu lahir baru itu sudah ada roh jahat itu dari kampung berarti. ya jadi roh jahat itu contohnya gini, kita pemarah ya kan, Hmm. kita iri hati, suka sakit hati. Nah, aku itu orangnya kan tipenya itu kan suka sakit hati. Kalau sekarang bilangnya baperan, ya kan, pendendam. Nah, itu aura-aura negatif itu sebetulnya bukan 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 Roh Kudus kan, tapi roh jahat. Itu kalau di Galatia 22 adalah bagaimana Ini sifat-sifat masalah daging. masalah ini ya, apa? Iman ya. Berarti masalah Ya, eh, keyakinan kita ya. keyakinan, iya. Oke, mungkin kalau Nah, kita bahas terlalu jauh nanti jadi panjang. melebar. Nah, sekarang Hmm, paling tidak kita udah tahu maksudnya peperangan rohani. Jadi sekarang hmm, kembali ke rumah tadi rumah tadi. bagaimana? Ketika pertama nyampe di Ya, situ, kemudian selanjutnya. Hmm, jadi pertama kali lihat apa gapuranya itu kan, hmm, itu rasanya tuh mistis gitu loh, aneh gitu.
kok ini tempat kok mistis banget, denger dari namanya aja udah aneh. Tapi waktu Tuhan Roh Kudus bilang, ya ini tempat kamu. Akhirnya di situ aku berdoa, berdoa tuh Roh Kudus tuh kasih sesuatu yang beda, bermazmur. Jadi setiap hari aku perkatakan pas di Mazmur. Setiap pulang kerja, berangkat kerja aku selalu doa. Sepanjang jalan dari atas sampai bawah, sampai sampai ke atas nih jalan pas doa yang positif. Ternyata orang-orang di sini juga bilang di sini dulu tuh tempat pembuangan jin gitu loh. Jadi kan memang ada sesuatu yang aneh gitu kan. Hmm. Pantesan kok rasanya masuk sini aneh. Nah, kalau kita udah ada punya pengalaman rohani, peperangan roh gitu, otomatis kita peka ya kan, kita tahu kepekaan terhadap satu wilayah gitu. Terus aku juga akhirnya itu namanya pemetaan satu wilayah. Jadi aku berdoa untuk wilayah ini. Setiap hari aku berkatakan, Tuhan, Engkau yang tempatkan aku di sini ini bukan tempat yang aneh, tapi menjadi bermasmur. Perkatakan terus. Nah, akhirnya pas di satu kontrakan itu kan, semua itu bingung tetangga. Karena kita udah 1 minggu 2 minggu tinggal tuh biasa-biasa aja, aman-aman aja, nggak ada Memang ada masalah. cerita apa sebelumnya? Aku nggak dengar cerita, kan orang baru kan. Enggak ya, Orang setelah baru itu kan gitu. ini kan udah lama nih, udah pindah segala macam. Nah, Nah, setelah itu kamu ya. dengar apa? Kenapa mereka bilang seperti itu? Nggak, 2 minggu kemudian itu ada security yang di komplek ini kan bilang, Ibu nggak ada apa-apa Bu. Ada apa-apa Bang? Apa maksudnya Bang? Nggak diganggu? Nggak ada apa-apa. Terus dia cerita, sebetulnya tuh kontrakannya nggak laku Bu. Lah kan ini kontrakan baru, memang itu bener-bener baru, belum ditempatin orang gitu, sama sekali belum ditempatin orang. Aku aja bayar listriknya pun itu supaya rumah itu tetap cepet jadi, dan aku langsung tempatin gitu kan ke orang yang punya. Iya ini nggak laku Bu, ini sebenarnya pada penakut, ini di sebelahnya kan udah jadi, udah ada yang tinggal. Sebulan pindah katanya gitu. Nah yang tempat yang aku tempatin itu juga katanya sama. Enggak Bang, saya biasa aja kok. Soalnya kan kita kalau mau masuk satu rumah atau wilayah kan harus berdoa. Kita doakan tempat itu gitu kan. Ya tetap aja rumah itu kita setiap hari mesbah keluarga doa, nggak ada rasa apa-apa gitu. Sampai akhirnya kan Enggar kan datang kan. Enggar datang. Nah di situ Enggar tuh karena dia punya bisa ngelihat. Kalau aku kan nggak bisa ngelihat kan, aku cuma bisa ngerasa. Dia bisa ngelihat, dia cerita tiap hari tuh ada aja pengalamannya yang lihat. Lihat pocong muncul di tembok belakang. Tapi setiap kali dia ngomong gitu, kita langsung doa. Tuh, perang roh itu bener-bener perang roh. Waktu itu juga Melan pas kebetulan main kan, dia ikut doa juga waktu itu.
Nah, pengalaman-pengalaman kayak gitu tuh buat aku biasa aja gitu, karena memang ya ada Roh Kudus, ngapain aku takut kan. Iya. Nah, sampai akhirnya tanah ini yang mau dibangun rumah kita ini kan, aku pertama nginjek tanah ini kan memang aneh gitu, anehnya tuh gini, kok ada bau nggak enak ya gitu kan, padahal itu tanah Sebentar, kosong. Heeh. kan kamu cerita dulu yang dikontrakan itu. Sebenarnya apa yang kamu lihat di situ? Terus peperangan apa yang kamu alami sebelum ke rumah yang baru ya? Yang sekarang Hmm. ini maksudku. Hmm. Gimana Kalau yang ceritanya? pas aku doa sih memang banyak ya, ya memang benar tuh banyak roh-roh jahat itu kan ya segala macam gambaran-gambaran orang itu nyerbu aku gitu. Pas kita lagi doa tuh nyerbu bener-bener di tengah-tengah kita lagi doa, bukan hanya pas bertiga, berdua, tapi pas aku lagi sendiri kan aku sering doa tengah malam gitu kan Hmm. udah biasa kan. Hmm. Itu dikelilingin roh-roh jahat. Roh-roh jahat itu mencoba untuk istilahnya tuh mencelakai gitu loh. Tapi aku nggak bisa, mereka nggak bisa Jadi nyentuh aku sama sekali. roh jahat itu kalau menurut pemahaman Kristen seperti apa sih? Maksudnya roh apa? Apakah yang seperti orang umumnya lihat pocong ada, genderuwo ada, terus Mm-mm. yang lain-lain. Apakah seperti Iya, itu ada atau ada level siluman segala macam jin gitu? Ada semua. kalau itu yang karena memang waktu itu di situ aku lihatnya kayak yang dibilangin orang kayak kuntilanak, Hmm. pocong, genderuwo. Ya, tingkatannya kan beda. Mereka tuh ada level-levelnya itu Tensinya benar. makin kuat atau gimana tuh? Menyerang itu gimana? Sampai akhirnya datang lagi lah yang pasukan yang lebih ini lagi tuh legionnya itu ribuan roh-roh jahat itu kayak Lucifer itu bos-bosnya gitu kan. Hmm. Gembongnya tuh sampai turun tangan sendiri Hmm. gitu. Nah, sampai akhirnya ya itu beda kalau pas perang roh tuh. Tapi Hmm. kalau udah Lucifer Hmm. itu bener-bener itu kuras tenaga dan perjuangannya itu bener-bener harus ngandelin Tuhan gitu. Ya bukan berarti kemarin nggak ngandelin Tuhan, tapi auranya beda gitu loh. Auranya beda. Tapi selalu di ujungnya itu kan ada satu kemenangan. Jadi kalau pas Bentar, udah itu mereka itu tujuannya apakah hanya menakut-nakuti atau menyerang, benar-benar menyerang atau bagaimana? menyerang, menyerang. Terus itu Karena tanah kan tanah apa sebenarnya itu yang mereka pertahankan? bukan tanahnya sih, tapi ada aura Roh Kudus yang masuk ke wilayah mereka gitu loh. Oh, gitu. Jadi mereka nggak suka, selama ini kan orang-orang di sini kan masih percaya tahayul, masih percaya roh-roh jahat dan takut gitu loh. Hmm. Ini di wilayah ini dulu pembuangan jin gini-gini, ya mereka percaya Hmm. mitos-mitos itu sampai Jadi memang ingin benar-benar ingin mitos itu dipertahankan gitu yang membuat orang jadi takut dan apa ya, khawatir gitu ya. ya hidup nggak damai, nggak Hmm. tenang gitu kan. Karena mereka juga mau disembah juga kan ada Hmm. juga yang begitu. Ya, aku Mereka mau sempat disembah. sempat mendengar cerita itu dari Enggar juga sih soal ada satu tempat yang kayaknya tempat penyembahan di sekitar situ. Mm-mm. Tapi itu Iya antara itu. antara benar dia lihat fisiknya dan enggak gitu. Jadi memang benar ada penyembahan dari manusia ya. Ya kalau di situ kan makam ya. Aku juga itu kan setelah sekian lama tinggal di sini, memang aku akhirnya suka jalan kaki, jalan pagi, olahraga. Hmm. Aku masuk ke makam situ gitu. Maksudnya, oh ini tempat biasa sih ya orang gini loh. Kalau satu tempat itu diagungkan oleh manusia, itu akan menjadi sesuatu. Tapi Hmm. kalau tempat itu tidak diagungkan oleh manusia, ya itu nggak ada apa-apanya. Hmm. Kayak aku nih, Hmm. kan aku tidak mengagungkan, aku orang asing gitu kan di satu tempat itu. Hmm. Ya biasa aja gitu. Hmm. Ada satu dua pohon besar, Hmm. ya kan, dua pohon besar itu yang diketemukan. Jadi setiap Kayak wilayah gerbang ada gitu ya. orang, nah, setiap ada orang yang masuk melewati Hmm. itu nggak orang sembarangan. Memang itu aku juga ngerasa begitu begitu masuk ke ngelewatin pohon itu kok aneh, tapi biasa aja gitu loh. Ah Hmm. ya udahlah gitu. Ternyata pas malam itu tidur di satu rumah penduduk, aku kan waktu itu memang lagi trip ya, Hmm. gitu loh. Jadi pasti tinggal di satu rumah penduduk itu nggak bisa tidur. Kayak tuh Roh Kudus tuh nggak mau diem, kamu doa, kamu doa, kamu doa terus itu sampai nggak tidur. Aku akhirnya duduk doang Hmm. berdoa gitu. Begitu pagi baru aku bisa tidur. Nah setelah pagi yang punya rumah nanya, gimana Mbak kemarin bisa tidur nggak? Nah, emang kenapa Mbak? Aku nanya dong, Hmm. pengen tahu juga gitu. Kenapa Mbak? Iya di bawahnya Mbak tidur itu kan
ada sesuatu. Jadi tempat penyembahan dia itu di bawah tempat tidur aku, yang kita tuh nggak, bukan tempat tidur, tapi Naruh naruh apa? Naruh sesuatu gitu. naruh sesuatu kayak jimat lah gitu loh. Jadi ada tackle, beberapa keramik, kan aku tidurnya di lantai kan pakai tikar, matras lah gitu. Ternyata di tempat aku tidur itu ada beberapa tackle itu yang kamuflase. Jadi sebetulnya di dalamnya tuh ada sesuatu gitu loh. Jadi apakah Harusnya itu kok aku maksudnya tidur. dia ngetes atau gimana? Ngetes orang Ya nggak tahu luar gitu? juga, nggak tahu juga. Soalnya dia juga bingung gini. Hmm. Kok bisa ya ini orang tidur kok tenang aja, maksudnya, terus nggak ada gangguan apapun gitu. Dia nanya gitu, kenapa Mbak, kok biasa-biasa aja? Soalnya orang yang datang ke kampung kita itu pasti diganggu gitu kan. Pasti ada sesuatu. Itu pagi kan ceritanya gitu. Tapi kamu nggak Ternyata cerita apa-apa kan? Lebih ke nggak, udah gitu. nggak. Ya karena kan aku pikir, memang tempat yang baru aku harus doa gitu Hmm. kan. Nggak ada gangguan gimana-gimana. Tidur aja. Cuman memang waktu itu nggak bisa langsung tidur. Harus doa dulu gitu. Ternyata kampung itu nggak ada laki-lakinya, satupun nggak ada laki-lakinya. Karena Jadi mereka itu semua yang tinggal di situ perempuan semua. Laki-laki itu cuman suaminya itu harus keluar dari rumah. Semua laki-laki harus keluar dari rumah untuk kerja di kota. korelasinya dengan kejadian di kontrakan itu apa? Ya, jadi korelasinya gini. Kalau kita masuk satu wilayah itu, orang-orang dalam satu wilayah itu percaya mistis itu ada atau enggak, itu dibangun oleh mereka sendiri. Itu kan kalau misalnya kita gini, nggak ada apa-apa nih wilayah, ya aman gitu kan. Tapi kita Nggak akan nggak boleh terjadi sombong apa-apa. juga kan, karena ada istilah Ya, di atas langit masih ada langit itu kan. ya betul. Makanya waktu aku masuk ke wilayah yang baru ini, ada rasa aneh ya, karena kita orang percaya kan modalnya cuma doa kan, gitu loh. Modalnya doa. Sampai aku tuh telepon pendoa syafaat, temen pendoa syafaat di gereja, telepon pendetaku, karena itu bener-bener sepanjang hari itu kayaknya tuh bikin nggak tenang. Atmosfernya tuh di wilayah yang aku tempatin itu nggak enak banget. Lihat langit aja beda, karena peperangan kita itu kan, peperangan roh-roh jahat itu kan di udara yang nggak kelihatan. Nah itu rasanya tuh kayak mau nyerang semua gitu. Itu sampai 1 bulan. Jadi itu prosesnya terus menerus ya, bukan sekali selesai. Enggak, terus menerus. 1 bulan. bulan. 1 bulan Satu apa yang bulan. dilakukan itu? Ya cuma berdoa. Tapi intimidasi gitu. Keliling-keliling gitu ya? Ya, aku di mana Tuhan gerakkan aku jalan, aku doa di situ, jalan. Sama dengan tanah yang aku sekarang bangun ini kan. Nah, itu pas kebetulan temen gerejaku tuh datang, cuman mampir aja ke tempat kontrakan, terus mana Bu tanahnya gitu kan, yang mau dibangun, ayo gitu. Terus mereka doa gitu, mereka ngerasa apa kan, mereka juga ayo kita doa ya, ayo gitu aja, udah kelilingin tempat ini, udah. Itu peletakan, istilahnya mau pembangunan. Setelah pembangunan udah digambar-gambar kan denahnya, dibuat ruangannya kotak-kotak gini. Di situ tuh Roh Kudus kuat banget. Aku harus doa lebih kencang lagi gitu loh. Doa itu maghrib tuh. Ingat banget itu maghrib. Maksudnya doa itu apakah jam ada kalimat tertentu atau doa aja, yang penting doa kepada Tuhan seperti itu, mendoakan tempat itu? Kalau aku memang karunianya kan ada bahasa roh, ya kan? Jadi aku doa bahasa roh, itu kan hubungan aku sama Tuhan gitu kan. Itu kan karunia ya, jadi memang selama aku dituntun untuk bahasa roh, aku doa bahasa roh. Nah, pas tiba di kalau sekarang udah jadi dapur ya. Maksudnya intinya doa itu apa? Intinya mendoakan apa? Intinya doa itu, Tuhan lindungi tempat ini. Ini tempat yang akan aku tinggali. Kuduskan tempat ini. Setiap roh jahat yang akan mencoba untuk masuk keluargaku, aku usir dalam nama Yesus. Intinya begitu, gitu loh. Jadi aku kelilingin tempat itu yang sekarang jadi dapur kan. Nah di situ tuh, pojok situ itu aku ngerasa bau yang aneh gitu kan. Ternyata ya aku nggak bisa ngelihat, cuman di alam roh aku lihat tuh ada kuntilanak di belakang aku gitu. Dia lagi ngejek-ngejek gitu kan. Dia nggak mau pergi, tapi aku usir gitu. Akhirnya dia pergi. Itu pas mau dibangun, ya kan. Nah setelah udah dibangun, udah jadi pintu, belum ada pintu, kita doa lagi. Jadi doa tuh nggak tiap hari.
tiap hari harus doa itu enggak, waktu di rumah ini ya. Hmm. Waktu belum belum jadi itu Belum jadi ditempatin waktu kan berarti? belum tempatin. Hmm. Jadi waktu Roh Kudus nuntun untuk doa ya aku doa. Nah, Hmm. waktu itu udah mau dipasang pintu, Roh Kudus bilang lagi doa gitu kan. Mau dipasang pintu, begitu pintu dipasang, kita doa. Hmm. Tuhan, seperti bangsa Israel, waktu dia keluar dari tanah perbudakan, aku oleskan darah Yesus di pintu rumahku. Tidak ada satu roh jahat yang boleh masuk ke dalam keluargaku. Gitu kan, itu doaku seperti itu. Rumah ini akan menjadi rumah berkat. Rumah ini akan menjadi rumah berkat. Itu aku perkatakan terus gitu-gitu. Hmm. Udah selesai, amin. Dari pengalaman-pengalaman yang udah terjadi itu ya puji Tuhan, setelah itu tuh teman-teman, memang kita jarang ada tamu ya, teman-teman yang datang gitu kan, itu ngerasa kalau masuk rumah itu tuh adem gitu kan, Hmm. damai, tenang gitu, adem, betah gitu. Padahal sebelumnya kalau mereka tahu mah auranya nggak enak banget, dari mulai mau dibangun sampai udah Siapa itu berdiri pun kalau orang-orang kita itu yang apa, yang yang main, masuk ke rumah? Ya, apakah tetangga tetangga juga? Terus mereka bilang apa? enak ya rumahnya gitu kan, luas ternyata. Tetangga kan jarang masuk waktu itu karena Hmm. mereka masuk rumah gitu. Hmm. Kalau teman-teman gereja kan sering gitu, wah enak ya rumahnya, anu apa, adem gitu. Ya udah begitu aja, nyaman. Terus malah murid-muridku kan sering nginep di sini kan dulu. Apalagi sekarang tiap hari kan, bukan sekarang, dari dulu kan setiap hari kita mesbah doa kan, doa keluarga gitu. Jadi itu tambah ya kita menciptakan suasana rumah yang membuat kita nyaman dan orang Eh, lain yang datang nyaman gitu. Coba kamu jelasin gini deh. Mungkin kita dari tadi kan hanya umum-umum aja ya. Yang Hmm. pengalaman benar-benar spesifik itu kamu waktu berperang itu sendiri, terus apa yang kamu rasakan kalau memang kamu nggak bisa melihat secara langsung. Kalau seperti Hmm. Enggar kan dia justru pada saat dia Langsung. menutup mata itu dia bisa lebih jelas meskipun nggak benar-benar jelas ya. Tapi Hmm. kayak bayangan kayak gitu. Nah, jadi apa yang kamu benar-benar cara spesifik lihat, terus peperangan yang benar-benar apa yang kamu alami gitu? Ya intinya kalau aku sama ya, begitu aku doa ataupun nggak doa gitu, kayak sekarang aja lagi ngobrol, kalau memang ada roh jahat aku tahu gitu loh. Ya spesifiknya ya tahu gambarannya dia kayak apa, bentuknya kayak apa gitu, tahu, dikasih lihat. Apalagi waktu masih di lahir baru, Apa? masih pertama-pertama itu ya, di asrama yang orang-orang kesurupan semua itu. Wah, itu udah banyak banget. Sampai boneka aja. Kamu masih inget ya yang kejadian boneka di rumah, yang Enggar tak bawain boneka. Aku lupa. Aku cu aku cuma beli di Blok M. Boneka itu boneka beruang gede. Hmm. Tapi karena lagi manifestasi roh itu ngikutin kemana-mana. Roh jahat itu nggak mau diusir kan. Sebentar, Apa mau aku kaitin dengan ini deh kalau soal itu. Jadi kenapa kita nggak boleh simpan barang-barang misalnya boneka, patung, atau bahkan gambar misalnya yang sederhana. Nah, hmm, jadi itu dia sudah dimasukin sama roh jahat gitu, boneka itu. gini, intinya tuh gini. Sebetulnya kalau misalnya roh jahat itu kan dia maunya disembah, ya kan? Hmm. Maunya itu dilebihkan dari Tuhan. Hmm. Kadang manusia itu kalau udah cinta sama boneka tuh kayaknya tuh kayak aku kan. Waktu itu kan koleksi banyak banget gitu Yeah. kan. Hmm. Sampai bapak bilang, emang kamu mau bikin satu lemari? Artinya kan melebihi dari yang harusnya aku sembah Tuhan, Hmm. ya kan? Akhirnya itu menciptakan satu menggiring kita itu untuk menyembah Dia, mengutamakan Dia, bukan Bentar, aku mengutamakan jadi Tuhan lagi. inget ini, maksudnya boneka teddy bear ya, kalau nggak salah coklat kalau nggak salah. Iya. Putih 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 coklat. Padahal polos aja gitu, nggak ada istimewa-istimewanya kelihatan. Gak ada, Hmm. tapi karena waktu itu lagi perang-perang roh, akunya ya kan, yang terjadi perang rohnya di rumah, buang-buang boneka, ngusir-ngusir, karena kan ada Caki. Nah itu Caki ada rohnya tuh. Hmm. Caki itu bener ada rohnya. Jadi Maksudnya aku film nggak tahu, Chucky. Caki ada rohnya. Itu roh pembunuh. Boneka Caki pun ada rohnya. Oh, boneka Chucky. Jadi kalau sekarang orang, Barang-barang seperti itu bisa dimasukin oleh roh jahat gitu ya. ya betul. Makanya tuh salah satu termasuk barang tumpas, barang yang harus dibuang, bukan dibuang, dihancurkan. Itu namanya barang tumpas. Kebetulan waktu itu aku lagi belajar mengenai barang-barang tumpas, Tapi termasuk apakah hobi semua komik. semua itu ada isinya kan juga belum tentu kan?
Belum tentu. Ada satu lagi pengalaman. Aku masuk rumah temanku, rumahnya tuh gede banget, bagus banget, orang kaya banget, lukisan banyak banget, gitu kan. Hmm. Nah, begitu masuk rumahnya, langsung tak gitu loh. Gimana sih kalau roh kita lagi connect gitu ya, dikasih lihat, itu ada isinya, itu ada isinya, ini enggak, ini ada isinya gitu loh. Jadi semua rumahnya itu penuh lukisan. Terus Itu Roh Kudus ngasih tahu itu. maksudnya yang ada isinya itu biasanya yang seperti apa, yang nggak ada isinya yang seperti apa? Apakah ada ciri Kalau yang khusus atau terserah makhluknya atau rohnya yang gimana tuh? itu terserah rohnya mau masuk di mana sih. Kayak ya intinya tuh kalau foto itu enggak ya, kalau foto, tapi lukisan Tuhan sendiri bilang kan, jangan ada Allah lain di hadapanku ya kan, di apa yang 10 hukum Allah itu kan ada. Itu enggak ada, enggak boleh disembah. Nah, lukisan itu kadang-kadang kan orang tuh pamer ya kan, dipajang untuk dipamerkan supaya orang lihat dari seninya ini oh seninya ini bisa mempengaruhi orang lain bahwa dia orang kaya, harganya aja udah ketahuan. Itu kan satu Ya, kesombongan itu satu sisi ya. gitu loh. Sebentar. Tadi foto dibilang enggak. Kalau fotonya misalnya foto tentang sosok yang jahat atau monster atau apa, itu juga enggak bisa. Atau gimana? Poster masuk kalau yang poster jahat. Foto, Contoh kayak foto. penyanyi rock, Tadi kan bilang foto foto kan. masuk. Ya kalau foto keluarga enggak, tapi kalau foto yang jahat ya iya dong, ada rohnya. Kan Artinya segala ini berarti sesuatu. khusus jika itu membentuk sesuatu yang jahat atau yang sifatnya Ya, pamer gitu ya. ya, maksudnya hal-hal duniawi yang menyangkut manusia itu kan intinya tuh dia melebihi Tuhan, mau mau diagungkan, Hmm. mau pengen dipuji, itu kan harusnya kan pujian, pengagungan kan hanya untuk Tuhan. Hmm. Dan pengaruhnya gini, pertama keluarga nggak akan bahagia karena masih ada barang-barang yang disimpan. Kalau orang Batak bilang itu opo-opo, jimat-jimat ya kan, Hmm. itu ada rumah tangga nggak akan bahagia. Yang kedua, karena kan yang pertama rumah tangga nggak akan bahagia karena apa? Karena itu kan ada sesuatu di dalam keluarga kita yang melebihi Tuhan, yang kita agungkan. Yang kedua, selain rumah tangga itu rasanya tuh suasana rumah itu juga panas. Jadi kayaknya tuh hal sedikit aja jadi sesuatu yang masalah gitu loh. Harusnya tuh hal kecil nggak harus jadi masalah kan. Tapi Yeah. kadang-kadang karena ada barang yang melebihi Tuhan, nah itu terjadi. Sebetulnya kalau orang awam, buat orang awam nggak ngaruh ya. Dia nggak akan tahu. Hmm. Karena dia suka seni, beli gitu doang kan. Hmm. Itu kalau orang awam kan seperti itu. Dia suka barang itu mau kalau kolektor-kolektor itu begitu. Tapi kalau orang yang peka datang ke rumah kolektor itu, dia akan tahu karena kenyataannya tetangga sebelah kita itu bener pas aku ngontrak ada yang ngontrak gitu kan. Hmm. Dia siang aja nggak berani tinggal di dalam rumah itu. Dia pasti keluar rumah. Suaminya polisi. Hmm. Terus kalau suaminya kerja, dia kan di rumah sendirian tuh. Hmm. Dia nggak berani, dia pergi. Nanti kalau suaminya pulang, baru dia pulang gitu. Bener, tapi kalau siang hari nggak ada orang di dalam rumah itu, di samping aku itu ada suara-suara yang kayaknya tuh sibuk, ada orang masak, berisik banget. Bahkan kalau menurut cerita-cerita orang yang tinggal di situ, siang bolong aja ada hantunya tuh yang muncul gitu loh. Hmm. Gimana orang nggak ketakutan? Kalau di rumahku nggak ada apa-apa, Tapi terus begitu. apakah orang tetangga tanya kamu terus gimana cara kamu mengatasi itu gitu? Apa Iya, pernah yang itu sampai tadi. sedetail itu pernah? Yang tadi itu yang aku cerita, security-nya nanya gitu. Kalau yang lain kan ya mungkin nggak terlalu mau tahu lah ya urusan orang, tapi security ini heran karena kan dia jaga malam kan, Hmm. jaga malam dan dia kan istilahnya tahu lah lingkungan situ gimana, makanya dia penasaran, Bu, ibu nggak diganggu gitu? Enggak, kenapa bang? Iya, yang di sini tuh selalu nggak ada yang betah Bu, karena baru sebulan aja, belum habis bulannya udah keluar. Soalnya kan angker, diganggu terus, siang-siang aja diganggu gitu. Makanya dari situ aku tahu, cuman nggak ada ketakutan apapun. Memang kalau Aku tetangga